Salam, salam damai sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Syukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pada hari ini Minggu 17 Mei 2020, kembali Tuhan perkenankan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, saya mengajak kita masuk dalam saat teduh, mempersiapkan diri kita, hati kita, untuk bersama-sama bersekutu dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita pada saat ini. Kita bersaat teduh. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita bersama-sama berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan, "Ku nyanyikan kasih setia Tuhan." Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setia setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan. Setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kasih setiamu yang hilang dan sesat, bebas dan ketemu. Engkau telah menjenguk ke tempat yang gelap, mengangkat umatmu ke jalan gemerlap. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal bersamaku.
kasih setiamu, hatiku yang sendu sungguh jadi teguh. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, Yesus yang agung dan mulia, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Kami bersyukur atas segala berkat dan karunia yang Engkau berikan dalam hidup kami. Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk berkarya dalam kehidupan ini. Kami memberanikan diri datang kepadamu ya Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan serta memohon pengampunan daripadamu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan kami. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami yang berdosa ini ya Tuhan. Tataplah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebab aku ini Tuhan, Allah-Mu memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus senyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab untuk kita sekalian pada hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis diambil di dalam Perjanjian Lama, Mazmur pasal 66 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mazmur pasal 66 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Pembacaan Alkitab ini di bawah perikop nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Saya bacakan demikian untuk kita sekalian. Pujilah Allah kami hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak,
Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang kita sekalian berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita persiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada hari ini diambil dalam Perjanjian Baru, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 21. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, penuntun kehidupan setiap umat ciptaan-Mu. Pada saat ini kami siapkan diri kami untuk dituntun melewati firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama memberkati kehidupan kami untuk hidup kami menjadi berkat dalam kehidupan ini. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Dengan perikop Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup.
Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam. Ada yang mengatakan bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang tanpa syarat, di mana kasih itu diwujudkan tanpa peduli apakah orang lain melakukan hal yang sama atau tidak. Kasih itu diwujudkan tanpa mempedulikan orang yang menerimanya merespon dengan baik atau tidak, menguntungkan atau tidak baginya. Kasih akan tetap dilakukan, diberikan, dan dirasakan. Itu kasih tanpa syarat. Dan kasih ini seperti kasih Yesus Kristus. Ia tetap dan selalu mengasihi kita tanpa memandang siapa kita. Tetapi dalam teks kita hari ini berbeda. Kasih seakan bersyarat. Dikatakan pada ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Dikatakan pada ayat yang ke-15 demikian. Secara harafiah, seakan-akan Yesus membentuk sebuah syarat dalam hal mengasihi. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya tidak demikian. Apa yang Yesus katakan dalam teks ini justru lebih kepada dampak dari mengasihi. Orang yang mengasihi Yesus tentulah berdampak pada gaya hidup yang gemar melakukan kehendak daripada Yesus. Dan kehendaknya yang kita lakukan ini bukan untuk Tuhan, bukan untuk menguntungkan Tuhan, tidak, tetapi untuk kita yang melakukannya. Kita beribadah, kita berdoa, kita bersyukur. Siapa yang diuntungkan? Atau kalaupun hal itu kita lakukan untuk orang lain, semisal kita mengampuni orang lain, kita menolong orang lain, kita memberi kepada orang lain dan sebagainya yang kita lakukan kepada orang lain di luar diri kita, kita memang memberikan keuntungan kepada mereka. Tetapi Yesus katakan pada ayat yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan telah mengasihi kita dengan sangat luar biasa, tanpa mempedulikan keuntungan dirinya sendiri. Bahkan ia memberikan dirinya, mengorbankan dirinya, dan ia melakukan itu semua untuk kita. Maka marilah kita mewujudkan kasih kita kepadanya dengan melakukan kehendaknya. Jangan pernah takut melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, karena ia telah menjanjikan penyertaannya bagi kita. Maka lihatlah saudara-saudara bagaimana penyataan diri Allah dalam hidup kita menjadikan kita umat yang dimenangkan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita masuk dalam saat teduh sekaligus kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang menganugerahkan hidup, kekuatan dan segala hal yang baik atas hidup kami umat ciptaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami kembali diperkenankan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai dan memberkati kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami boleh dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh, baik itu melalui pekerjaan kami, usaha kami, ataupun melalui orang-orang yang menjadi tangan-Mu untuk membantu kami. Terlepas dari semua berkat yang kami peroleh, tentunya kami juga berhadapan dengan pergumulan dan persoalan hidup kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan,
Apapun pergumulan itu saat ini kami memohon, berikanlah jalan keluar, berikanlah bagi kami penyelesaian, kelegaan dan kelepasan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami bersama seluruh pemimpin yang Engkau perkenankan untuk memimpin. Kiranya mereka bersehati dan berpadu, menciptakan segala hal yang baik dalam keadaan apapun juga yang dihadapi, bahkan yang menjadi pandemi pada saat ini. Segalanya kami taruhkan dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa bagi gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat sinode, resort dan jemaat di mana saja adanya. Pakailah kami untuk menjadi alat-Mu melakukan tripanggilan gereja. Baik dan sulit keadaan yang harus kami hadapi, kami mempercayakan semuanya dalam kendali-Mu ya Tuhan. Seluruh jemaat bertumbuh, berbuah dan berakar yang kuat di dalam Engkau. Hari-hari hidup kami selanjutnya kami serahkan dalam perlindungan-Mu. Pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga, pelayanan dan semuanya hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang menjadi pengantar bagi kita sekalian di dalam kita menyerahkan persembahan syukur kita demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebelum kita menyerahkan persembahan, mari kita bersatu hati dalam doa. Kami persiapkan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami atas seluruh berkat yang telah Engkau anugerahkan dan karuniakan bagi kami. Terimalah dan berkatilah, kepadamu kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Seraya kita menyerahkan persembahan kita, kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi kidung pujian persembahanku. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan,
Kita senantiasa mau memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya mengundang kita berdiri, kita kembali lantunkan pujian ini. Padamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.